Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Ya pemirsa, ternyata ancaman daerah tenggelam tidak hanya terjadi di Jakarta saja. BRIN bahkan menemukan fakta mengejutkan. Beberapa wilayah di kota lainnya, bahkan juga kabupaten di Jawa ini, ada yang bahkan hampir menghilang. Betul demikian, Pak Jeko? Ya benar Mbak ya. Apa data yang Anda miliki? Di Jawa Tengah itu ya, ada desa namanya Timbul Sloko di Sayung, Demak. Itu mungkin hampir sudah 3/4 areanya sudah menjadi laut sekarang. Wow. Dan masyarakat ada yang dia tetap tinggal di area situ. Kemudian mereka struggle ya. Jadi kalau misalnya kemudian ambles, kita bisa lihat di sana misalnya jendela itu udah posisinya sama dengan tanah lah ya, jendela turun. Kemudian biasanya mereka akan menurunkan atapnya, kemudian menyambung temboknya, kemudian kemudian atapnya dinaikkan kembali. Tapi yang ambles ya tetap ambles terus itu. Dan kemudian yang bangunan-bangunan lain juga yang di pinggir-pinggir jalan itu ya, jalan raya dari Semarang ke Demak itu juga mengalami hal yang sama. Itu artinya kalau sudah air pasang cukup tinggi, hujan deras sudah kayak lautan itu, Pak? Ya bahkan dalam kondisi tidak pasang pun memang sudah tergenang kan. Wow. Seberapa tinggi sih penurunan muka tanah di wilayah Semarang hingga ke Kabupaten Demak ini? Ya, seperti saya sampaikan tadi, penurunan tanah itu bervariatif sebenarnya ya. Seperti di Semarang itu di daerah utara cukup tinggi juga sekitar 8 cm ya. 8 cm, 9 cm di daerah yang tepi pantai ya. Kemudian makin ke tengah makin kecil. Tetapi itu bervariasi. Contoh misalnya di daerah kemarin yang banjir Kaligawe ya Mbak Kaligawe, ya. betul. Kaligawe itu sekitar 7 cm per tahun. Dan kalau Semarang, kalau kita analisis amblesannya dengan menggunakan data satelit radar, kebetulan saya melakukan dengan data ALOS 2 Pulsar 2 ya, data satelit Jepang, itu kita bisa melihat dengan jelas Semarang itu dibagi menjadi 2 rezim besar ya, di mana Simpang 5 itu Semarang itu ambles, sebenarnya Tugu ke selatannya relatif stabil. Yang ke arah dataran tingginya ya? Iya, benar. Artinya Anda bisa katakan bahwa wilayah Semarang bawah kalau kami menyebutnya ini bisa terancam tenggelam. Rawan untuk tenggelam ya. Artinya posisinya terus mengalami penurunan tanah dan itu tentu menjadi kewaspadaan kita untuk kedepannya seperti apa gitu. Dalam berapa tahun ke depan kalau memang kemudian kondisi seperti ini ya, stuck dan tidak ada perubahan? Ya, saya menganalogikan gini Mbak, dan ini sering saya sampaikan ya. Misalnya gini, area dengan dia amblesan 10 cm per tahun ya. Kemudian misalnya dia ketinggian saat ini 1 meter di atas laut ya, daratannya ya. Kemudian kita tentu dengan kalau dia amblesannya 10 cm per tahun ya, selama 10 tahun ke depan dengan catatan rate-nya nanti akan sama dan itu sangat mungkin terjadi. Kan dalam 10 tahun ambles 1 meter. Artinya apa? Dalam 10 tahun kemudian daratan yang tadinya sekarang elevasinya 1 meter di atas laut itu sudah menjadi laut kan ya. Wow. Dan itu banyak area-area yang amblesannya sampai 10 cm. Meskipun itu variatif ya, kita tidak bisa pukul rata bahwa Semarang dalam 10 tahun akan tenggelam semua, tentu tidak gitu. Tapi kan kita tahu betul bahwa wilayah Semarang ini memang tingkat datarannya tidak begitu jauh dari permukaan air laut kan? Ya, memang di Semarang bawah seperti Mbak Aya sebut ya, memang kan kondisinya flat ya. Artinya bisa dikatakan seperti BRIN kan sampaikan bahwa data kami menunjukkan bahwa 2050 ancaman Jakarta akan tenggelam. Jika di Semarang 10 tahun ke depan, artinya BRIN melihat jika tidak ada perubahan Semarang akan tenggelam. Ya tidak bisa dipukul rata seluruh Semarang ya. Tapi ada beberapa area yang tentu Semarang kita bawah harus itu tadi. waspadai gitu. Dan apakah pemerintah daerah dalam hal ini adalah Semarang dan juga kemudian Pemprov Jawa Tengah juga mengetahui data ini, Pak Joko? Tentu mengetahui, karena kami juga sering ke Semarang diskusi dengan para pejabat di sana ya, dan mereka sadar betul bahwa itu terjadi di Semarang. Area-area yang dulu bukan area terdampak banjir, sekarang jadi sering kebanjiran gitu ya, kan itu menjadi indikasi gitu.
Dan saya kira teman-teman di Semarang juga tentu mereka juga berusaha mencari solusi kira-kira apa yang bisa dilakukan gitu. Oke, kalau Anda tadi sampaikan untuk di wilayah Jakarta adalah memang kondisi Jakarta yang sudah cukup sesak itu menjadi salah satu penyebab. Kalau di Semarang apa faktor penyebabnya? Ya, Semarang juga sama ya. Di daerah utara itu kan itu daerah muara dulunya ya. Betul. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kondisi geomorfologinya ya, kondisi tanahnya itu ketebalan tanahnya itu di Semarang bawah itu sekitar 100 sampai 150 meter ya. Artinya setelah itu baru batuan keras di bawah. Itu beda dengan Semarang atas yang memang dia formasinya lebih keras ya. Solum tanahnya tidak terlalu tebal sehingga dia lebih stabil gitu. Dan tentu ya harus dilakukan semacam kebijakan khusus ya untuk mengatasi Semarang bawah ini supaya bisa sustain gitu. Salah satunya apa itu, Pak? Tadi salah satunya sudah saya sampaikan, sama dengan Jakarta, Semarang harus mengurangi pengambilan air tanahnya ya. Jangan mengambil air tanah secara berlebihan untuk kepentingan kita sehari-hari domestik atau bahkan untuk kepentingan industri juga kalau bisa jangan mengambil air tanah. Karena sudah mengkhawatirkan itu, artinya kita bisa sampaikan bahwa kondisi di Semarang sebenarnya ancamannya jauh lebih besar daripada Jakarta. Iya, jauh lebih besar. Dan selain Semarang ada juga Pekalongan gitu ya. Dan tadi Demak juga sudah saya sampaikan. Kemudian area-area lain seperti di daerah Indramayu ya, daerah Eretan itu juga sudah mulai turun dan ada area-area yang dulunya tidak tergenang sekarang menjadi tergenang gitu. Nah, kalau untuk di Indramayu ini cukup menarik. Ini fakta terbaru yang baru kami dengar. Berapa tingkat penurunan muka tanahnya, Pak? Di Indramayu kita belum terlalu detail ya untuk melakukan analisis di Indramayu. Tetapi saya kira harusnya lebih kecil dari yang ada di Demak gitu. Atau di Semarang atau Pekalongan. Oke, ini kan artinya tidak hanya satu atau dua wilayah saja. Tadi Anda sudah sebutkan beberapa wilayah, Jakarta, kemudian juga Indramayu, kemudian juga Kabupaten Semarang, Kota Semarang, bahkan juga Pekalongan. Sudah ada 5 kalau saya list ini, Pak. Ini kan artinya suatu hal yang cukup mendesak sebenarnya di negeri ini. Apa yang sebenarnya harus dibuat ya dalam hal kebijakan, Pak, agar jangan sampai ada data yang mengejutkan terlebih dahulu muncul, baru kemudian mitigasinya dibuat? Ya, kalau tadi Mbak sebutkan banyak kota ya, 5 kota ya. Kalau kita mau lebih komprehensif lagi, mungkin kita bisa menemukan data kota lain juga yang lebih ini ya, yang artinya yang kondisinya sama. Karena memang Jakarta dan pantai utara Jawa itu menjadi area yang rawan untuk mengalami penurunan tanah. Nah, sehingga kemudian langkah yang harus kita lakukan tentu sekarang kita harus memetakan secara komprehensif ya area-area mana yang dia mengalami mempunyai risiko tinggi amblesan. Kemudian di situ kita harus mengambil kebijakan yang ketat terkait pengambilan air tanah gitu ya. Kemudian kita juga harus melakukan tadi menjaga mangrove yang di tepi pantai, karena mangrove itu kan dia bisa menahan sedimen juga sehingga nanti meningkatkan level air tanah. Itu harus kita jaga betul. Dan dari situ muaranya sebenarnya kita harus membuat tata ruang pantura yang memperhatikan kondisi tersebut, kondisi penurunan tanah gitu. Ya, karena apakah kemudian Anda menemukan data atau melihat bahwa selama ini ternyata penataan ruang di sejumlah kota-kota besar ini tidak juga melihat tata ruang airnya sehingga hal ini terjadi saat ini? Ya, seperti kalau kita pelajari ya, pertumbuhan dulu kota-kota di Pantura itu kan awalnya menjadi kota pelabuhan ya, kota dagang. Sehingga sekarang sudah cukup padat. Sudah padat. Sehingga kota-kota di Pantura itu memang munculnya dari aktivitas perdagangan, dari awalnya pelabuhan kecil, pelabuhan besar, kemudian menjadi kampung, menjadi kota ya, kota besar bahkan. Dan ke depan mungkin itu kita harus lihat kembali ya, apakah terus seperti itu bisa dilakukan atau kita perlu menciptakan kota-kota baru, mungkin lebih ke tengah, lebih ke selatan gitu ya, yang lebih aman gitu, tanpa kita mengurangi aksesibilitas. Karena biasanya kan kenapa orang senang tinggal di daerah itu karena memang secara akses kan mudah gitu ya, semua infrastruktur tersedia. Nah kalau di Jawa mungkin
Jawa harus berpikir Jawa bagian tengah ya, yang kemudian Jawa bagian selatan kan juga masih banyak yang kosong tuh, terutama Jawa Tengah. Mungkin kita bisa mengembangkan provinsi Jawa Tengah itu yang selatan yang masih kosong itu bisa lebih dikembangkan. Kemudian nanti yang utara yang memang pada faktanya itu terus menurun dan kita tidak sanggup lagi ya, akhirnya mungkin menjadi daerah konservasi ya untuk kita kita beralih ke tempat lain gitu. Wow, itu kalau kita melihat jauh ke depan, artinya akan seperti itu. Akan tidak ada itu Pak kota-kota di sepanjang Pantura itu. Tentu kita harus berusaha ya supaya itu tetap ada kan, karena keberlanjutan kota, keberlanjutan lingkungan kita kan harus kita jaga. Narasi Anda tadi cukup mengejutkan loh untuk saya itu tadi. Ya, tetapi kan begini. Ada program-program lain misalnya pembangunan tadi, bangunan pelindung pantai yang juga sebenarnya kan sedang digagas juga oleh pemerintah. Kita mendengar Bapak Presiden sudah merencanakan ya, bukan Giant Sea Wall Jakarta lagi, tapi Giant Sea Wall Pantura gitu ya, yang sampai panjangnya sampai 500 sampai 600 km. Itu seperti saya sampaikan tadi, itu kan juga salah satu solusi, meskipun bukan satu-satunya ya, yang perlu kita ingat itu bukan satu-satunya. Sehingga ya kita berharap kepada pemerintah pusat tentunya supaya usaha-usaha itu bisa maksimal dan akhirnya bisa menjaga keberlanjutan kita semua di pantai utara Jawa. Kira-kira tapi yang perlu diingat tidak hanya kinerja dan juga upaya dari pemerintah saja, tapi masyarakatnya juga harus memiliki kesadaran di sana ya, agar hal serupa ini tidak kembali terjadi. Dan tentu doa kita bersama dengan warga Sumatera hingga Aceh yang saat ini sedang bergelut dengan bencana di sana ya. Terima kasih banyak Pak Jeko atas waktunya bersama kami di One on One. Sehat selalu untuk Anda dan juga tim. Ya, terima kasih Mbak ya. Kami akhiri One on One hari ini. Saya Markia Segaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.